Halo, selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis trading dari Amarket. Pada kesempatan hari yang sangat luar biasa ini saya akan membawakan sedikit analisa trading buat kita semuanya. Saya akan membahas tentang beberapa pair yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk para trader dalam bertransaksi pada hari ini. Seperti biasa trader, saya selalu menganjurkan supaya tetap menganalisa lagi apa yang telah saya bawakan. Jangan mengcopy mentah-mentah, tapi menganalisa lagi setiap informasi yang saya berikan. Karena tugas seorang trader adalah menganalisa, dan menganalisa sebelum menentukan langkah dalam bertrading. Oke trader, hari ini kita akan berbicara sedikit tentang beberapa berita ekonomi, dan berita yang paling penting adalah pada hari ini terjadi penurunan dari dolar, pelemahan dari dolar yang sangat signifikan ya. Karena signifikan dari penurunan dolar ini berpengaruh buat beberapa mata uang atau aset-aset lainnya ya. Kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa dolar pada hari ini dia sedikit menurun ya trader ya. Dia sedikit menurun karena beberapa alasan yang bisa kita lihat semuanya. Tapi sebelumnya trader, sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya pingin langsung masuk dulu ke analisa harian kita pada hari ini ya. Dan seperti biasa trader, analisa harian kita ini selalu berawal dari euro Uncle Sam dolar ya. Kita mulai dulu di sini. Oke trader, kita mulai euro Uncle Sam dolar. Seperti biasa trader, euro Uncle Sam dolar dalam penawaran beli untuk pembalikan pullback dari puncak mingguan ya. Nah, ini dia. Penawaran beli dari pembalikan puncak pullback mingguan. Dolar tetap tertekan di sekitar optimisme yang berhati-hati, di mana pidato pejabat The Fed monoton karena pembicaraan seputar kenaikan ya 50 basic point ya. Inflasi zona euro ya, di mana para pemangku kebijakan dari Bank Sentral Euro memberikan acuan bahwa Hawkins membuat pembeli berharap melihat petunjuk kenaikan suku bunga bulan Juli dan rislah pertemuan ECB. Nah, kenapa seperti yang telah saya bilang pada hari ini bahwa tema kita pada hari ini adalah penurunan dolar memberikan peluang buat aset-aset lainnya. Kenapa kita begitu? Saya ingin membawakan tema hari ini tentang penurunan dolar karena kita lihat aja dulu ya. Kita lihat hari ini trader, dolar benar-benar tertekan membuat mata uang lain semakin meningkat. Contoh euro Uncle Sam dolar, tendensi hariannya meningkat. Pound sterling Uncle Sam dolar, tendensi hariannya meningkat ya. AUD juga seperti kayak gitu ya. Kita bisa lihat juga gold. Gold masih wait and see ya. Peningkatan terjadi hari ini, trader bisa lihat semuanya ya. Nah, ini disebabkan karena pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Trader bisa lihat semuanya bahwa pelemahan ini benar-benar sangat mempengaruhi aset-aset lainnya ya. Saya mau bilang bahwa tekanan mata uang dolar ini yang merupakan aset dari safe haven, dia telah berhenti ya trader ya. Dia telah berhenti beberapa hari setelah dia mengalami kenaikan ya. Hari ini dia berhenti ya. Karena kekhawatiran yang berkembang oleh kebijakan moneter yang lebih ketat yang diterapkan oleh The Fed. Ya. Akibat kebijakan moneter yang diterapkan secara ketat oleh The Fed, membuat banyak pemain di lapangan lebih memilih untuk ya menjual dolar mereka, sehingga mengakibatkan
aset-aset lainnya sedikit mengalami pergerakan naik. Nah, ini dia, ya. Ini dia. Nah, seperti yang kita sudah bilang bahwa kemarin-kemarin hawkish lebih banyak diterapkan oleh the Fed, ya. Menyebabkan penguatan dari mata uang dolar sehingga mengakibatkan pasangan mata uang lainnya pada berkurang semuanya, ya, melemah semua, baik itu pound sterling, euro, gold, dan lain-lain. Tapi pasar akhirnya merespon bahwa mungkin sudah di titik puncaknya, bahwa kenaikan dari mata uang dolar ini harus bisa segera diatasi lagi, ya. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh, ya, hal ini dipengaruhi oleh inflasi yang terus naik, walaupun seperti kata Jerome Powell, dia mengatakan bahwa kebijakan untuk menaikkan suku bunga sengaja dilakukan untuk mengatasi inflasi dengan perhitungan bahwa keuangan Amerika masih bisa, ya, mengatasi hal tersebut. Misalnya masih bisa mengatasi angka pengangguran yang semakin bertambah dengan disediakan lowongan pekerjaan. Nah, tapi kemarin, ya, menteri ekonomi Amerika, ya, dia mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan ini betul, tapi, ya, bisa membuat kenaikan dari dolar. Tapi harus diingat bahwa ada masalah-masalah lainnya sehingga menimbulkan resesi yang akan terjadi baik itu di Amerika maupun di Eropa. Nah, ini dia yang mengakibatkan sekarang Gubernur Central Bank Europe, dia seperti kemarin, dia lebih cenderung untuk wait and see, tapi dengan ketat dia mengatakan bahwa dia lebih hawkish, ya. Euro lebih hawkish, sehingga bisa memberikan penekanan terhadap dolar. Nah, dari sinilah yang menyebabkan pergerakan dolar semakin berkurang, ya, sehingga implikasinya ke mata uang lainnya. Misalnya euro USD, GBP USD, atau USD yen Jepang, pasangan USD Australian dollar USD, nah, gold, dan lain-lain. Sehingga untuk hari ini tekanannya lebih banyak bullish untuk mata uang lain atau yang berkorelasi dengan dolar Amerika. Oleh karena itu, acuan ini bisa dijadikan pegangan untuk para trader, ya, dalam mencoba untuk melakukan trading pada hari ini. Oke, sekarang kita akan balik ke euro angkel saham dolar, ya. Sekarang kita coba masuk ke platform. Trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro angkel saham dolar, tendensi harian kita pada hari ini dia lebih banyak ke bullish. Kita coba masuk di time frame lebih pendek, time frame 1 jam. Nah, trader bisa lihat setelah dia menembus rentang harian di sini 1.05062, dia akan bermain di sekitaran 1.05 aja, ya. Trader bisa lihat dia mengalami penurunan dan dia udah menembus sampai ke level sini. Nah, kalau saya lihat di sini, dia akan mencoba turun sampai ke, oh ini terlalu besar, saya kecilin dulu. Dia akan mencoba turun sampai di sini, trader, ya. Dia akan mencoba turun sampai di sini. Nah, 1.04597, tapi menurut analisa saya masih terlalu jauh dia, ya. Untuk bisa sampai ke 1.0497 terlalu jauh. Oleh karena itu saya bisa menganalisa bahwa dia akan mencoba sampai taruhlah di daerah sini. Taruhlah di daerah sini. Nah, 1.04722. Tapi pergerakan dia pada hari ini masih tetap kuat, lebih banyak ke bullish. Oleh karena itu apabila dia menembus di sini 1.04, kalau dia kuat dia akan turun ke bawah 1.04597. Tapi kalau tidak, menurut analisa saya dia akan coba naik lagi, trader. Dia akan coba naik lagi dan dia menuju ke rentang harian kita resisten di 1.05062.
Dan kalau bisa lebih kuat lagi apabila dia masuk ke pasar Eropa nanti setelah dalam pergerakan pasar Eropa, tidak tertutup kemungkinan dia masuk ke 05132 di resisten pertama di atas ini ya. Oleh karena itu trader harus menganalisa lagi, trading menggunakan pending order ya, seperti posisi seperti kayak gini ya, bisa misalnya pakai sell stop dengan asumsi bahwa dia akan turun sampai di sini closing, nanti dia balik lagi, trader menggunakan lagi misalnya buy stop, atau trader bisa menganalisa bahwa dia sampai di bawah ini buy limit dengan asumsi dia turun ke bawah, dia mantul lagi, pullback lagi, naik ke atas. Nah, ini yang harus digunakan oleh para trader semuanya. Oke, sekarang kita lanjut trader ke mata uang yang lainnya di pound sterling, uncle sam dollar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling, uncle sam dollar? Trader, untuk pergerakan pound sterling, uncle sam dollar, trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pasangan pound sterling, uncle sam dollar telah menarik beberapa penawaran beli signifikan di dekat 1.2340 karena dorongan risk on setelah rebound tajam yang terjadi. Selain itu, pasangan mata uang ini bergerak naik tajam dan diperkirakan akan mencapai resisten di angka 1.2400 nilai psikologi ya, 1.2400. Sebelumnya, pound sterling mengalami penurunan pada hari Rabu kemarin setelah kantor statistik nasional Inggris melaporkan indeks harga konsumen dari negara Inggris ya. Oke, kita coba masuk sekarang trader, kita masuk. Sekarang kita masuk, kita coba lihat sekarang di pound sterling, uncle sam dollar. Bagaimanakah pound sterling dolar Amerika? Tendensi 100%, dia mengatakan tendensinya bullish. Kita coba lihat di time frame lebih pendek, di time frame 1 jam. Kita lihat, ini dia sama seperti Euro USD. Dia kemungkinan ada tendensi dia akan terus turun. Karena dia udah melewati garis ini ya, moving average 20 ya, jadi kemungkinan dia akan turun lagi. Oleh karena itu, saya masih bisa berasumsi bahwa kalaupun dia turun, dia akan turun mencoba masuk di level sini. Taruhlah di sini ya. 1.23427. Tapi dia akan tetap bergerak. Dia mencoba sampai titik di resistensi. Kalaupun dia naik, dia akan mencoba sampai di titik resistensi 1.2400. 2400 taruh di sini ya. Nah, ini 2423966, 2400 di sini. Nah, 00 ya. Nah, itu dia. Jadi menurut analisa saya, kalaupun dia turun, dia akan balik lagi, pullback balik lagi sampai menuju ke 1.2400. Ya, trader bisa menganalisa nanti menggunakan pending order dalam trading. Selanjutnya mata uang selanjutnya adalah dolar Australia, uncle sam dollar. Bagaimanakah pergerakan dari AUD USD? Trader, kita akan lihat di sini. Pergerakan dari AUD USD, ya, mata uang baru kita. Pair baru, ya. Trader bisa lihat bahwa dolar Australia mundur menuju level terendah intraday. Meskipun mendekati kenaikan mingguan pertama dalam 5 minggu belakangan ini, ya. Perubahan ketenaga kerjaan Australia mereda di bawah perkiraan dan sebelumnya, sementara tingkat pengangguran menyegarkan rekor terendah. Ya, makin rendah mereka. Pidato The Fed berulang lebih dari 50 basic point, ya. Ini adalah hasil imbas yang lebih lemah untuk membebani USD tengah pasar yang lesu. Membebani USD artinya kemungkinan besar USD bisa terbebani dan agak sedikit mengalami penurunan pada hari ini. Nah, bagaimanakah di platform trader? Kita coba lihat di platform langsung. Trader bisa lihat di platformnya AUD USD di sini tendensi untuk hari ini seperti biasa. Dari awal saya udah bilang bahwa dolar mengalami penurunan ya. Oleh karena itu tendensinya untuk mata uang yang berkorelasi lebih banyak ke bullish ya. Trader bisa lihat di sini. Nah, bagaimanakah di time frame lebih pendek? Nah, ini trader. Kalau kita lihat di time frame lebih pendek ini sudah jelas dia akan mencoba untuk melewati di level di sini. Ya. 0.669839. Nah, tujuan yang akan dia lalui adalah dia akan mencoba turun sampai di 0.69661. Nah, oleh karena itu dia masih bisa, kemungkinan besar dia masih bisa turun lagi ke bawah sini. Setelah itu dia akan balik lagi naik ke atas, ya. Kalaupun dia balik lagi naik ke atas, dia akan sampai ke level 0,700. Nah, jadi rentang di sini ya, kalau menurut saya rentang dia di sini ya, nah ini adalah rentang yang sengaja akan ditradingkan di mata uang ini. Nah, ini dia. Nah, ya. Ini dia trader. Rentang yang sengaja akan ditradingkan di mata uang ini.
Jadi kalaupun dia turun, dia cuma sampai di 0.69661, setelah itu dia akan balik arah dan tujuan dia balik lagi ke atas di 0.70061. Itu udah adalah pergerakan dari AUD USD. Selanjutnya kita lanjut ke mata uang lainnya, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Trader, untuk pergerakan gold hari ini bisa dilihat dengan jelas bahwa harga emas lesu. Ya. Meskipun ketegangan di pasar gold meningkat akibat tekanan inflasi yang tinggi. Logam mulia tertekan dan berada di kisaran ketat di antara 1815, 1815 sampai 1817. Sell off global dalam ekuitas meningkatkan daya tarik aset safe haven. Sekarang safe havennya lebih ke dolar, ya, tapi kita tidak tahu nanti bagaimana, apakah gold bisa dijadikan sebagai aset safe haven, ya. Nah, kita akan lihat ke depan. Nah, selanjutnya trader, kita akan masuk ke platform. Kita lihat pergerakan dari gold hari ini. Untuk pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas, kita lihat bahwa gold mengalami penekanan, tertekan, ya. Ya, walaupun dolar mengalami pelemahan, tapi dia tidak sinkron dengan adanya gold, ya, karena tendensi hawkish yang sangat kuat masih tetap memberikan kekuatan terhadap penurunan dari mata uang ini. Kalau kita lihat di sini trader, saya berasumsi bahwa dia nih masih turun lagi, Menurut asumsi saya dia masih turun lagi, minimal ya bisa menembus level di sini. Di titik harian ini di 1811, dan saya bisa berasumsi dia tidak tertutup kemungkinan dia akan coba sampai ke daerah misalnya 1810. Ya, 1810. Nah, setelah itu dia akan sedikit koreksi, tapi secara garis besar penurunan masih akan terus terjadi. Kalaupun dia naik, ya memang dia tujuan dia palingan sudah jelas di 1815. Tapi saya masih bisa mengambil sedikit, memberikan sedikit masukan bahwa kemungkinan besar dia akan turun sampai 1810. Ya, dia akan turun sampai 1810. Ini adalah pergerakan dari gold. Trader bisa lihat nih ya. Trader bisa lihat. Ini saya kasih sedikit masukan buat trader. Trader bisa lihat. Nah, trader lihat. Dia akan mencoba di level sini trader. Nah, oleh karena itu kan ini kan 010 ya, 1810 ya. Dia akan turun sampai 1810. Kalau dia bisa lanjut 1807, setelah itu dia balik lagi naik ke atas. Dari sini trader udah bisa lihat arah pergerakannya seperti kayak gimana. Cuman saya berasumsi bahwa dia sampai di 1810 adalah nilai yang paling tertinggi, terendah. Dan dia akan mencoba balik lagi ke 1815. Oke. Trader, selanjutnya kita masuk ke mata uang lainnya, ke kripto. Bagaimanakah pergerakan kripto hari ini? Untuk pergerakan kripto hari ini sudah sangat jelas bahwa harga kripto dalam hal ini Bitcoin terpantau sedikit mengalami penurunan ya ke zona merah. Tadi kripto pagi melemah, dia sebesar 4,42% ya, dan harga kripto di pagi hari di seputaran 29.172 atau setara dengan 429,9 juta rupiah. Nah, kita coba masuk langsung aja di sini bagaimana ke kripto Bitcoin. Bagaimanakah perkembangan dari Bitcoin? Sudah bisa dilihat dengan jelas ini bahwa Bitcoin hari ini kecenderungan ada sedikit penurunan ya. Tapi rentang harian dia itu dari 28.635 sampai 29.000 ya. Nah, itu dia. Saya memberikan rentang harian selama 1 minggu ini 28.000 sebagai nilai psikologi. Dan saya masih bisa berasumsi bahwa kalaupun dia turun, batas terendah dia itu 28.000. Jadi antara 28 sampai 32.000 seperti asumsi yang saya berikan pada minggu ini. Ya, kita coba lihat di time frame yang lebih pendek. Bisa lihat di sini trader di time frame yang lebih pendek ya, sangat jelas. Di sini sekarang dia akan mencoba melakukan naik ya. Dia akan coba naik. Dia udah tembus di sini ya, di SMA 20 sini. Menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai menembus 29.407 ya. Dengan tujuan akhir dia itu dia akan mencoba naik sampai ke 29.520. Tapi sebagai tujuan awal dia itu adalah 29.407 adalah tujuan awal untuk kenaikan dalam beberapa jam ke depan. Walaupun tendensinya pada hari ini lebih banyak bearish ya. Tapi saya masih bisa
beranalisa bahwa dia akan mencoba sedikit naik dulu ya, sampai ke nilai rentang harian resisten kita pada hari ini. Oke, selanjutnya trader kita akan lihat juga di kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi hari ini sudah sangat jelas. Nanti pada pukul 18.30 ECB menerbitkan catatan rapat kebijakan moneter. Habis itu 19.30 ada klaim pengangguran, infrastruktur, indeks manufaktur 19.30 dan penjualan rumah pada pukul 21.00 yang sangat mempengaruhi euro angka saham dolar maupun ya mempengaruhi dolar Amerika. Dari sini bisa korelasi mata uang lainnya. Oke trader, kita udah sampai ke akhir acara ini. Saya akan memberikan sedikit informasi dulu buat para trader ya. Trader semuanya, kalau ada waktu dan kesempatan ya, kalau mempunyai waktu dan kesempatan, jangan lupa untuk bersama kami akses website kami ya. Alamatnya ada di deskripsinya. Mendaftar di Amarket. Kita punya 4 akun yang sangat luar biasa dengan deposit minimal $10. Bisa merasakan sensasi trading bersama kami. Dan jangan lupa trader, kalau ada waktu dan kesempatan, ikut juga di Trading Rally Amarket dengan hadiah sepeda motor Ninja, Kawasaki, Yamaha, Honda. Dan kita ada beberapa tahap. Ini tahap pertama udah dimenangkan oleh 4 orang ini, Umi, Ketut, Putu, dan lain-lain ya. Nah, dan selanjutnya ada tahap yang kedua dimulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 bulan Juni ya. Dengan mekanismenya adalah trader mendaftar, deposit sebesar $200 dan bisa merasakan sensasi trading untuk memperoleh hadiah utama sepeda motor yang ada di pengumuman ini. Nanti buka websitenya aja ya trader ya. Oke, trader semuanya. Trader Amarket, trader Indonesia. Demikianlah analisa harian yang telah saya bawakan buat trader semuanya. Saya berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap analisa, tetap analisa, tetap analisa, dan trading berdasarkan analisa kita sendiri. Karena analisa kita adalah yang paling terbaik dari semua analisa yang ada dalam dunia trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.